Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Mau kemana, Mbak? Kita mau lawatan sejarah. Yang nggak siap mental jangan ikut. Permasalahannya ini syarat dengan bom mistis klenik. Oke? Siap. Salam budaya. Wasing ganti wonten ing siang menika enjang atau siang menika Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul malikinipun wonten ing bidang sejarah bahasa sastra dan permusiuman menika ngawontenaken kegiatan lawatan sejarah. Menika mangke monggo bapak-bapak kita tindakaken mau tujuanipun mangke kita datang makam Ki Ageng Giring lajeng pertapan Kembang Lampir saha ing pertapan Ngobaran. Yang menika kita badhe ngawontenaken lawatan sejarah. Mangke menurut informasi tujuan lawatan sejarah menika taket kaitanipun kalian tumuruning Wahyu Gagak Emprit. Lah monggo mangke pun gali kanthi sae karena menurut sejarah niku Wahyu Gagak Emprit menika memberikan informasi sapa wae sing iso dadi nurunke Raja Jawa. Nah, kawasan wonten ing Kembang Lampir, wonten ing Odo dan makam Ki Ageng Giring mangke saged pun eksplor kanthi sae. Lah tugas panjenengan sedaya mangke sudah mengimbas pada minimal bahan diskusi teman-teman komunitas, kemudian juga bisa diinformasikan kepada anak kadang, keluarga, lanjutan kemawon karena menawi monggo Pak kasih. Nah yang mboten ngaten iso kepedulian sejarah awake dhewe. Sak keplasan kula badhe matur bilih ingkang badhe kula dherekaken panjenengan menika sing ana sambung rapete karo babat versi pemerintah. Lagi versi kajian Balai Peletak Budaya DIY kerjasama kali Gunung Kidul. Lestari budayaku. Halo Pak De. Siapa? Rasane lho. Kono mburi dhewe jare saya bukan desa gasi. Halo. Sing kok kan desa mbandeli ning mburi. Yung alah. Leser Mas e. Nggih. Yung alah. Kita kemana? Arah Jelajah Desa Milangkori. Aku kurang berhatimu. Kita memasuki area makam Ki Ageng Giring. Jelajah budaya. Sama.
pada waktu kerajaan Pajang itu Sunan Kalijaga mengutus kedua orang muridnya yang dianggap mampu untuk mencari wahyu kerajaan yang pergi atau loncat dari kerajaan Pajang. Salah satu muridnya, kedua muridnya tersebut adalah yang satu adalah Raden Mas Kertonadi atau yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Wiringgiga. Kemudian yang satunya adalah Raden Bagus Kajung atau lebih dikenal Ki Ageng Pemanahan. Suatu ketika Ki Ageng Wiringgiga atau Raden Mas Kertonadi suruh bertapa rame di sekitaran Sodo ini, sekarang di sekitaran Sodo dan sekitarnya. Kemudian Ki Ageng Pemanahan disuruh bertapa di Kembang Semambir atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kembang Lampir di Desa Wiri Sekar, Kapanewon, Tanggal 27. Ya, pada suatu ketika Ki Ageng Wiring yang bertapa rame tersebut mendapatkan suatu amanah atau mendapatkan suatu bekal, yaitu yang dinamakan dengan sepet aking atau lebih dalam bahasa Indonesia adalah sabut kelapa kering. Disuruh untuk menanam sabut kelapa kering tersebut, ternyata atas kehendak Tuhan Allah yang Maha Kuasa tumbuhnya menjadi cikal atau tunas kelapa muda. Setelah tumbuh, tunas kelapa muda tersebut ditanam di sekitaran komplek Sendang Wahyu sekarang namanya, itu di balik Kelurahan Sodo ini ke timur kurang lebih 500 meter. Di sana ada namanya Sendang Wahyu, dan dahulu itu untuk yang merawat si cikal atau tunas kelapa tersebut yaitu abdi dari Eyang ini, yaitu Eyang Dipunwaji, yang sekarang sareanya dekat dengan Sendang Wahyu tersebut. Suatu ketika si kelapa muda tersebut atau cikal tersebut tumbuhnya menjadi pohon kelapa yang tinggi, pohon kelapa yang berbuah. Nah, buah tersebut hanya berbuah satu biji atau satu kelapa muda atau degan. Suatu hari Ki Ageng Wiring juga mendapatkan firasat kembali bahwa barang siapa yang dapat meminum atau memetik dan meminum buah kelapa muda atau degan tersebut sekaligus meminumnya dalam satu kali minum atau seandekan dalam bahasa Jawanya, kelak akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Wiring dalam firasatnya tersebut mendatangi pohon kelapa tersebut. Ternyata benar, di sana terdapat pohon kelapa yang dulu dari cikal sepet aking tadi ternyata sudah tumbuh besar dan tinggi, dan hanya berbuah satu buah kelapa muda. Saking tingginya kelapa muda tersebut, ini saya cerita-cerita dari mbah saya, itu burung gagak yang hinggap di kelapa tersebut kelihatan kecil seperti burung kemprit. Maka terkenalnya wahyu atau kondangnya wahyu kerajaan Mataram itu adalah wahyu gagak kemprit. Karena saking tingginya, Ki Ageng Wiring menyuruh beberapa abdinya untuk memetik buah kelapa tersebut, akan tetapi tidak ada yang mampu. Sehingga Ki Ageng Wiring tersebut dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ditekuklah pohon kelapa tersebut sehingga mentelung sendiri atau tumiung atau menunduk dengan sendirinya. Sehingga tanpa memanjat Ki Ageng Wiring dapat memetik buah kelapa muda tersebut. Nah, suatu ketika sebelum meminum kelapa muda itu, dalam dawuhnya agar bisa meminum satu kali minum atau seandekan habis, kemudian Ki Ageng Wiring membawa buah kelapa muda tersebut untuk dibawa pulang dan ditaruh di atas pogo atau sekarang dinamakan dapur. Kalau istilahnya dapur dulu mesti di atasnya ada pogo, itu ditaruh di situ. Diceritakan di suatu tempat ketika Ki Ageng Wiring
sebelum meminumnya agar mendapatkan rasa dahaga atau haus agar bisa meminum, satu kali minum habis, kemudian beliau kembali ke ladang dan agar bisa mendapatkan rasa haus beliau kembali bercocok tanam. Nah, suatu ketika di lain cerita atau di lain tempat, Ki Ageng Pemanahan yang betapa betapa menyendiri di Kembang Semampir atau Kembang Lampir sudah diberitahu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Jebeng, kamu sudah betapanya selesai, bahwa wahyu kerajaan sudah di tangan kakakmu Raden Mas Kertonadi atau Ki Ageng Giring. Nah, setelah itu sudah jingkar dari bertapanya, ternyata benar dengan adanya tanda bahwa kelapa muda tersebut mengandung wahyu, adanya cahaya yang menjulang ke langit atau dalam bahasa Jawanya mantra koyo sodo. Nah, setelah itu Ki Ageng Pemanahan berjalan menuju cahaya yang terdapat di suatu tempat tersebut. Ternyata benar, setelah menitik atau berjalan kemudian ditempati, ternyata benar di kediaman atau rumah Eyang Ki Ageng Giring tersebut adanya cahaya atau wahyu yang terdapat di dalam kelapa muda itu, di rumah Ki Ageng Giring. Nah, tanpa istilahnya tidak memikirkan suatu hal yang tidak berarti, Ki Ageng Pemanahan menuju ke dapur untuk meminum karena haus dan kemudian mendapati sebuah kelapa muda. Akan tetapi sudah diingatkan oleh istri Ki Ageng Giring atau Nyi Ageng Giring bahwa jangan sampai siapapun untuk mengambil dan dapat meminum kelapa muda tersebut. Akan tetapi Ki Ageng Pemanahan tetap memaksa mengambil dan meminumnya dengan satu kali minum. Diceritakan kembali Ki Ageng Giring yang habis dari sawah tersebut, kemudian kalau orang dahulu itu sebelum melaksanakan sesuatu hal atau paripurna tugas, melaksanakan laku prihatinnya, yaitu ibaratnya jamasan dulu namanya adalah Sungai Nyamatan atau Kali Nyamatan yang sekarang dinamakan Kali Gowang. Itu ceritanya itu karena di situ Eyang Ki Ageng Giring mendapati karena hatinya sedang gundah atau gowang, karena beliau sudah mengetahui bahwa wahyu yang di kelapa muda tersebut sudah diminum oleh adiknya Ki Ageng Pemanahan. Nah, setelah Ki Ageng Giring setelah sudah jamaah selesai, beliau pulang ke rumahnya. Ternyata benar kelapa muda tersebut sudah diambil dan diminum oleh adiknya yaitu Ki Ageng Pemanahan. Nah, suatu ketika dikejarlah Ki Ageng Pemanahan tersebut, dikejar sampai suatu tempat, ditanya, Dimas Pemanahan, kapan kamu akan mengembalikan wahyu kepada anak keturunanku agar anak keturunanku ikut mukti wibawa? Pertanyaan pertama, kedua, ketiga belum ada jawaban. Sampainya di desa atau di Paduan Gunung Pasar, Kapanewon Dino, Kabupaten Bantul. Di sana ada nisan atau tetenger Kijing 7. Itu konon dulu perjanjian antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring mendapatkan jawaban dari Ki Ageng Pemanahan, walau walam yang mas turun 7 sampai 9. Nanti kelak anak keturunanmu akan menggantikan keturunanku menjadi raja-raja di tanah Jawa. Setelah puas atau setelah mendapatkan jawaban tersebut, kemudian Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan untuk babat alas Mentaok di Kota Gede, sekaligus mendirikan kerajaan Mataram. Kemudian Ki Ageng Giring kembali pulang ke kediamannya atau ke rumahnya sembari menunggu kapan akan datang waktunya anak keturunannya untuk menjadi raja-raja di tanah Jawa. Setelah itu, setelah babat
Alas Mentawok dinyatakan selesai dan mau mendirikan kerajaan Mataram. Ki Jurumertani pada waktu itu seorang ahli strategi politik dan ujungnya Keraton Mataram. Beliau mengatakan bahwa anak keturunan Ki Ageng Pemenang tidak akan kuat menjadi raja, atau Panembahan Senopati itu tidak akan kuat menjadi raja kalau tidak memperistri dari trah Ki Ageng Giring. Makanya yang di atas itu Kanjeng Ratu Giring atau Roro Lembayung itu adalah putri beliau yang Ki Ageng Giring dan dijodohkan ke Panembahan Senopati. Tapi dalam babat terserat bahwa garwa Panembahan Senopati yaitu Retno Bungah, tapi yang asli yang pertama adalah Kanjeng Ratu Giring. Dan kemudian menurunkan salah satu putra yaitu Banteng Mataram yang terkenal dengan nama kecil Joko Umbaran atau lebih dikenal dengan Pangeran Purboyo, yang pesanannya di Weggaleh dekat bandara itu. Sampai sekarang konon ceritanya di Weggaleh itu setiap pesawat yang lewat ternyata sudah ada radarnya, tidak boleh melintasi di atas makam atau kesadaran yang Panembahan Purboyo. Di sini pun juga begitu dulu. Dari mbah-mbah saya itu di sini ketemunya pesara itu dinamakan dengan kuburan Siti Petak atau Lemah Putih, karena dulu saking banyaknya tulang-tulang yang berserakan di atasnya. Karena setiap hewan yang lewat di atasnya itu mesti jatuh meninggal atau mati. Nah, itu setelah itu sejarah singkat dari Ki Ageng Giring. Kemudian alhamdulillah yang dimimpi Pak Sebi tadi benar bahwasanya kami mengajukan salah satu warisan budaya tak benda yaitu Kampung Contong. Kemarin juga baru saja kemarin kami istilahnya ngobrol-ngobrol dengan rongko pusakamu Sojagani murkaning kolo Eperono walat batimu